Jangan iya, jangan sekedar nonton aja yang bukan subscribe itu. Kasih komentar. Beritakan cerita semuanya itu, kasih komentar semuanya. Dan jangan lupa donasi untuk pelayanan Saifuddin Ibrahim, pelayanan di Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang Bang Udin yang akhirnya bereaksi atas kabar penikaman yang terjadi kepada Salman Rushdie. Ya, jadi kita tahu bahwa hari Jumat waktu Amerika kemarin, Salman Rushdie, seorang penghujat Islam, penulis sebuah buku yang berjudul Ayat-ayat Setan ya, atau Satanic Verse, itu ditikam oleh orang saat sedang memberikan kuliah di salah satu universitas yang ada di New York. Tentu saja Udin, ya, sebagai sesama penghujat Islam, itu langsung bereaksi. Tetapi reaksi di sini agak aneh, agak ngaco. Ya, agak telat juga, agak telat gitu ya. Biasanya dia cepat untuk informasi yang beginian. Ternyata Mbak Udin mengatakan bahwa dia sebenarnya malas membahas hal ini. Kenapa Mbak Udin malas membahas tentang penikaman kepada Salman Rushdie? Kira-kira kenapa nih menurut teman-teman? Ya, kalau menurut saya sebenarnya Udin ini malas karena dia merasa kabar ini bisa membuat istri dan juga keluarganya nih ikutan down, dan termasuk Udinnya down ya. Tentu saja ini akan membuat mereka jadi nggak enakan. Mereka berpikir negara Amerika adalah negara yang paling aman untuk penghujat seperti dirinya. Tiba-tiba mendengarkan bahwa Salman Rushdie kena tikam, tentu saja itu membuat Udin berpikir, ini salah-salah kalau dia di luar, bisa-bisa dia kena tikam juga, bisa-bisa kena tembak juga gitu ya. Ada orang yang menembak tiba-tiba kena dia. Ini membuat Udin jadi makin was-was. Udin sendiri mengatakan, Salman Rushdie 33 tahun hidup dalam persembunyian. Bayangkan, bukan waktu yang sedikit loh. 33 tahun itu waktu yang sangat lama, setengah dari umur kamu. Ya, setengah dari hidupnya itu digunakan untuk bersembunyi. Dan hidup bersembunyi itu sangat tidak nyaman. Udin sendiri mengatakan, dalam satu hari dia bisa pindah rumah berapa kali? Dalam satu bulan bisa 50 kali. Bayangkan, satu bulan 50 kali. Satu hari cuma ada, ya, jadi satu hari itu 24 jam. Jadi satu bulan itu 30 hari. Ya, 30 hari bisa 50 kali pindah. Artinya dalam sehari bisa 1,5 kali pindah. 2 hari pindah 3 kali. Artinya belum tidur udah pindah lagi gitu. Baru pindah ke sini, ya belum sampai satu hari, belum tidur, ya mungkin pindahnya pagi, sorenya udah cabut lagi ke rumah yang lain. Nama aja ganti. Namanya ganti sana ganti sini. Ada gunakan nama Anton, gunakan nama apa gitu. Identitas baru semua. Sangat tidak nyaman. Ya, 33 tahun, bayangkan. Sekarang dia umur 75 tahun. Ya, dia umur 75 tahun, sedangkan dari umur 1 sampai 10 kan kita masih nggak ngerti apa-apa. Artinya kan manusia itu mulai ngerti itu saat usia 13, 14 gitu ya. 10 tahun ke atas lah. Artinya selama sisa setengah umurnya itu dipakai bersembunyi. Dan sekarang dia berpikir bahwa dia sudah aman karena sudah ada di Amerika. Menurut si Udin ini ya, Udin ini mengatakan bahwa Salman Rushdie berpikir dia sekarang di Amerika, yang notaben harusnya lebih aman daripada di Eropa. Dan ini sekaligus Udin ingin mengatakan bahwa pilihan dia bersembunyi di Amerika jauh lebih bagus daripada pilihan Paul Jang bersembunyi di Belanda. Karena Belanda Eropa. Ya, Udin Amerika. Artinya lebih bagus di Amerika. Tetapi Salman Rushdie 33 tahun sembunyi di Inggris nggak kena apa-apa. Ya, baru beberapa tahun di Amerika sudah kena tikam.
Ya, baru beberapa tahun sudah kena tikam. Ini membuat Udin jadi berpikir lagi gitu, waduh, bagaimana dengan nasib dia? Apakah dia akan bersembunyi 33 tahun? Saya rasa tidak ya. Umur Udin sekarang sudah mau 60, 33 tahun lagi 90. Apakah Udin bisa berumur sampai 90? Ya saya nggak tahu. Ya, yang pasti kejadian yang menimpa Salman Rushdie ini membuat Udin jadi down ya. Udin jadi mulai berpikir juga bagaimana dengan dirinya, bagaimana dengan keselamatan dirinya. Ya, kita dengarkan dulu pemaparan dari Mbah Udin dan juga tanggapannya ya terhadap kejadian yang menimpa Salman Rushdie ini. Dia akan mengatakan kepada saya, itu ada muncul tuh beritanya bahwa biar kamu juga menyusul Salman Rushdie, kata dia, kata mereka ini. Al-Qaeda bahkan lebih banyak lagi menetapkan harga kepala Salman Rushdie. Dan memang terjadi, dia mau tampil di umum, mau tampil di mana-mana agar terlepas dari penderitaannya selama 33 tahun, saudara-saudara. Salman Rushdie bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di London, saudara-saudara, dia bersembunyi. Bahkan 1 bulan bisa berpindah-pindah tempat sampai 50 kali. Dia pindah-pindah alamat dan mengganti namanya dengan Anton gitu. Dan sampai sekarang dia sudah ada di Amerika. Dia tinggal di Los Angeles. Dan waktu awal saya datang waktu ke Los Angeles, di tempat para artis, saya lihat Salman Rushdie lewat, tetapi saya nggak salaman ataupun mengejar dia. Kalau ketemu pasti rame dan dia pasti tahu, kenalan dengan saya sebagai orang yang sama benci dengan ajaran agama. Ya, maksud saya agama sono, agama ini. Nah, apa kata Salman Rushdie? Kita bisa menghormati individu, melindungi mereka dan intoleransi, tapi sekaligus meragukan keyakinan mereka bahwa mengkritisi pandangan mereka adalah sebuah bagian dari kehidupan ini. Karena tidak semua yang demo gereja itu pasti bagus agamanya. Enggak. Sholat aja enggak becus. Bacaan sholatnya saja mereka enggak ngerti. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka sungguh-sungguh beragama dengan baik, dengan melakukan sebuah kegiatan intoleransi kepada pemahaman yang lain, orang yang lain, dan apapun yang mereka lakukan. Jadi para pendemo, para kadrun ini nggak mengerti bacaannya sendiri dan nggak sadar. Mereka nggak memakai hati nuraninya di dalam beragama, sehingga seenaknya membenci manusia lain karena beda keyakinan. Ini yang ditulis oleh Salman Rushdie. Karena dia adalah anak seorang Muslim kaya, pedagang India. Dia orang India asli, turunan. Lalu menjadi warga negara Inggris. Lalu sekarang sudah dapat suaka di Amerika. Karena Amerika lebih luas dan lebih aman dibandingkan dengan Inggris. Tetapi walaupun begitu, di usia dia 75 tahun, dia ditikam oleh orang yang ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi karena mau membunuh Salman Rushdie, kemudian langsung diterbangkan pakai helikopter
untuk menyelamatkan nyawanya. Ada 15 tusukan yang dilakukan oleh pria tersebut. Dan herannya sudah tahu ini Salman Rushdie itu dikawal oleh manusia yang dicari-cari oleh turunan Bang Mamat, tetapi bisa sedemikian rupa. Tapi ya memang panitia menyangka bahwa orang ini mau memperbaiki mikrofon, lalu ditusuk, dan dia sempat bangkit tetapi ditusuk lagi sehingga orang itu diringkus dan ditangkap sekarang ini. Ya pastilah itu orang yang kesurupan beragama Mamat. Agama Mamat itu memang bikin orang kesurupan. Seperti saya dulu ya, kesurupan benar-benar otak itu nggak dipakai karena kesurupan itu. Din, jangan pecundang, Din. Apa pecundang? Saya lebih daripada pemenang. Saya kalau nanti saya balik, saya akan kembali. Karena tanah-tanah hak kekuasaan saya, harta kekayaan juga yang dari Tuhan itu masih banyak saya kendalikan. Saya minta kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan lagi MTQ. Karena ya nggak tahulah. Habisin waktu, habisin duit. Pakailah untuk membangun pesantren. Perbaiki kurikulumnya. Awasi ustadz-ustadznya itu agar nggak masuk ke kamar santri wanita malam hari. Ya, jangan sampai begitu itu. Heri Wirawan itu, Mas Beci, Gombal Gambul itu. Ya karena memang ada ajarannya sebelumnya. Sampai hari ini, saudara-saudara, belum ada seorang ulama pun mengkanter pendapat saya. Ya paling ya channel-channel siluman, Al-Ayubi, Mu'alaf Center. Ya, yang sarungan itu, sholat nggak pakai celana itu, paling itu. Dan bisanya mereka hanya menghujat Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu bla bla bla. Hanya itulah yang bisa diomongkan oleh channel-channel ini. Menghujat, dasar murtad masuk neraka loh. Tunggu azab Allah. Atau paling bilang ngomong nanti kamu menyusul Salman Rushdie. Dasar bibir dower, rambut kacau, bibir dikasih lipstick, edit video saya, macam-macam. Jadi terima kasih untuk channel-channel Muslim yang sudah berperan aktif memberitakan tentang Saifuddin Ibrahim. Terima kasih semuanya ya. Jangan sekedar nonton aja, yang bukan subscribe itu. Kasih komentar. Beritakan cerita semuanya itu, kasih komentar semuanya. Dan jangan lupa donasi untuk pelayanan Saifuddin Ibrahim, pelayanan di Indonesia juga. Saya lagi koordinasi dengan tim-tim teman-teman yang ada di Indonesia, dan saya sudah mulai berani untuk membuka telepon saya ke teman-teman saya agar pelayanan di NTT, di SOE, di Sumba, Flores, ya,
Crispin, terima kasih ya yang kamu setia terus. Nanti kita bikin sambungannya supaya saya bisa membantu juga pelayanan kamu di. Ya, teman-teman bisa lihat ya, betapa nampak wajah cemas dari Mbah Udin ini ya, yang mulai mencemaskan pilihan dia bersembunyi di Amerika. Dia sendiri mengatakan, ya, ngeri di Amerika nih. Kadang-kadang kita bisa ketemu orang yang kita kenal gitu. Apalagi muka-muka seperti Udin. Saat dia ada di masyarakat, saat dia berjalan, tentu saja orang akan mudah mengenali dirinya. Mukanya beda. Ya, di antara kumpulan orang-orang Amerika, orang-orang kulit hitam di Amerika, tiba-tiba muncul Udin yang lebih pendek tentunya ya. Secara fisik lebih pendek, gemuk gitu kan. Mukanya agak aneh. Nah, tentu saja dia akan gampang dikenali. Dan dari kasus Salman Rushdie ini dipastikan membuat Udin makin tidur tak tenang, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa keluar-keluar lagi, dan memutuskan untuk bersembunyi saja. Ya, mungkin dia akan ngumpet saja di dalam kamar, dan dia berharap donaturnya makin kencang ya, dan dia sendiri mengatakan bahwa dia akan mengaktifkan lagi nih, ya, mengaktifkan lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia dengan tujuan apa? Supaya supporternya tetap banyak, supaya orang melihat bahwa dia tetap bekerja. Ya, kalau orang lihat dia masih bekerja, donatur senang gitu kan. Oh, Udin masih masih fight ini demi agama Kristen, masih fight. Maka donaturnya akan transfer. Ya, Udin butuh itu. Karena dia akan hidup dalam persembunyian. Ini susah loh. Ya, hidup dalam persembunyian itu sangat gawat buat Mbah Udin. Dan ternyata ini sekaligus membuktikan tidak ada tempat aman untuknya. Di Amerika terjadi penembakan-penembakan, Salman Rushdie pun kena bacok ya, kena tikam gitu kan. Belum lagi Pak Mangapul juga kena ajab. Ini membuat Udin serba salah gitu. Sekarang dia mau jelek-jelekan Islam pun udah mulai takut gitu. Kalau kemarin masih semangat sekali. Ini sudah mulai berpikir gitu kan. Ya, dia mulai menghujat pribadi aja gitu. Pribadi dari Nabi. Kalau dia ngomong ngomong toa masjid takutnya kena azab. Ya, jadi yang sudah kena azab-azab punya dia udah mulai hindari. Jangan sampai nanti azabnya itu menghampiri dirinya. Si Udin mungkin akan tabah, tapi istrinya pasti dalam tekanan juga ini ya. Sarah Ayu pasti mulai berpikir, waduh gawat ini. Ternyata di Amerika juga bisa kena tikam. Ya, apalagi muka-muka kami ini, muka-muka yang benar-benar berbeda gitu ya. Pasti mencolok, di tengah masyarakat sangat mencolok. Ini membuat mereka pasti panik, dan kita bisa lihat, belakangan ini Udin lebih banyak di kamar, sudah mulai agak jarang ya. Bukan agak jarang sih, memang udah jarang gitu untuk keluar. Kalau sebelumnya dia masih sering gitu kan. Jalan-jalan, masih jalan-jalan. Begitu kejadian Salman Rushdie ini, dia memilih untuk diam, untuk stay, nggak bergerak, karena memang untuk keselamatannya ini benar-benar sedang di titik ya yang perlu dikhawatirkan. Dan seperti biasa, Udin cuma bisa komplain sana komplain sini ya, mengatakan, wah itu umat Muslim tuh kerjanya ributin kita saja gitu kan. Padahal jelas-jelas agama Kristen tuh yang duluan menyerang. Ya, dia mengatakan Islam nggak ada damai, padahal yang duluan menyerang siapa? Siapa yang duluan ya melakukan framing-framing jahat dan fitnah dan hoax? Siapa yang duluan melakukan indomisasi? Siapa yang duluan memaksa orang untuk menjadi oten? Kalian sedang menuai apa yang kalian tabur sebelumnya. Ya, yang terjadi sekarang adalah penuaian dari apa yang kalian tabur bertahun-tahun yang lalu. Jadi terimalah nasib itu, buat Mbah Udin santai saja. Ya, yakinlah kalau memang belum saatnya kamu tiba, tidak akan terjadi apapun dengan kamu. Ya, mungkin selama masih ada waktu ini belajar kungfu, belajar karate, belajar membela diri dulu lah Udin. Jadi Udin sendiri sebenarnya ngamuk dia ya, apalagi dia juga tahu dari komen-komen semua pada bilangin, kapan giliran kamu Udin, kapan giliran kamu. Jadi semua orang penasaran ini. Ya, kapan giliran Udin itu mendapatkan azab seperti yang dirasakan Pak Mangapul, yang dirasakan juga dengan si Salman Rushdie, Domba Kecil, dan teman-teman penghujat lainnya. Semua orang menunggu. Ya, dan kami akan menunggu dengan sabar bagaimana hukuman Allah kepada si Udin ini. Hanya masalah waktu, sekarang, besok, lusa, ya bulan depan, atau tahun depan. Tapi yakinlah suatu saat Udin akan menerima balasannya. Dan kita pastikan balasan itu makin lama terjadi, makin keras. Ya, akan menumpuk makin keras, dan itu akan menghancurkan Udin sehancur-hancurnya. Jadi bagi Udin, lebih bagus ya menyerah saja, ya terima hukuman, legowo, gentleman gitu kan,
Minimal kamu masuk penjara Indonesia, anak kamu bisa berkunjung. Anak perempuan kamu ya, Margaret, ya, terus Delima, itu kan bisa datang. Kamu bisa peluk, kamu bisa cium anak kamu. Daripada kamu nggak jumpai, tiba-tiba nanti anak kamu sudah besar aja. Ya, nanti tiba-tiba anak kamu sudah punya anak, kamu sudah punya cucu. Ya, memang dia sudah punya cucu dari yang istri pertamanya juga gitu. Tapi ya ini kan dari anak dari istri kedua kamu yang perempuan-perempuan ya. Jadi buat Udin terima saja, kenapa sih? Kenapa harus melawan dengan melakukan hujatan-hujatan baru? Dan di sini Udin mengatakan ya, kalau dia ketemu Salman Rushdie dia akan berpelukan dengan Salman Rushdie karena mereka sama-sama penghujat. Hello gitu kan, kita sama-sama penghujat Islam. Dan itu dibanggakan sama Udin ya. Tadi dikatakan ya, Salman Rushdie kalau ketemu dia pasti senang karena mereka sama-sama menghujat Islam. Sama-sama penghujat. Astaga, ini kacau sekali ya. Jadi kebanggaan Udin itu adalah sebagai penghujat. Dia bangga dikenal seluruh masyarakat, seluruh dunia kenal dia sebagai penghujat, dan itu dia bangga. Bayangkan, ada orang bangga sebagai penghujat. Dia bangga hal itu, dan itu akan menjadi warisan sampai nanti anak cucu kita gitu kan. Penghujat dari Indonesia siapa? Saifuddin Ibrahim, dia senang gitu. Bayangkan gitu. Dia senang namanya tercatat dalam sejarah negara kita sebagai orang bangsat, sebagai penjahat. Inilah Saifuddin Ibrahim ya. Dan kita bisa lihat wajah dia memang penuh ketakutan. Kita tunggu saja apa yang akan menimpa Baudin dengan sabar. Dan sekali lagi saya katakan, yakinlah. Ya, yang namanya azab dari Allah itu sangat luar biasa dan penghakiman itu akan ada. Akan ada keadilan bagi orang-orang yang suka melakukan hujatan seperti ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman. Dan sekali lagi, ya buat Udin, sabar-sabarlah, nunggulah dengan cemas. Ya, karena menunggu dengan cemas itu pun adalah siksaan. Menunggu dengan cemas itu siksaan gitu kan, dia sampai mikir kapan aku diserang, dia akan nunggu-nunggu terus. Itu siksaan bagi dia. Itu akan sangat menderita bagi Mbak Udin. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagi yang senang jangan lupa di subscribe dan juga diaktifkan loncengnya serta di share ke sosial media lainnya apabila video dan konten yang kita buat ini mencerahkan dan menghibur. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.